رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf yang masyhur dengan nisbahnya An-Nawawi rahimahullah, seorang alim dari negeri Nawa rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-29 dan sekarang kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya. Insyaallah ta'ala kita baca banyak hadits ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan ini. Karena inti juga dari pelajaran kita ini ya, hanya untuk mengetahui inti dari syahid dan syahid dari hadits. Apa yang ingin beliau sampaikan dari haditsnya. Adapun fawaid janibiyah, faedah-faedah yang sudah melebar, yang dulunya mungkin sempat kita sebutkan, mungkin kita kurang-kurang itu. Karena inti dari belajar kan kita tahu apa yang kita baca. Kita pahami matannya, kita pahami apa yang diinginkan dari hadits, itu intinya. An Abi Sa'labata Al-Khushani Jurthum ibn Nasir radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasan rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu rahimahumullahu ta'ala. Dari Abu Sa'labah atau Sa'labah Al-Khushani, nama beliau Jurthum ibn Nasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saya kalau antum berbicara di bawah, saya juga ragu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan sampai kalian melalaikannya. Dan Allah juga telah menjadikan batasan-batasan, maka jangan sampai kalian melampauinya. Dan Allah juga telah mengharamkan beberapa perkara di dalam syariatnya, maka jangan sekali-kali kalian intahakuha, melakukannya, melanggarnya. Wasakata an asya, dan Allah juga diam, maksudnya tidak menjelaskan beberapa perkara di dalam agama ini, rahmatan lakum ghairu nisyan. Tapi ingat, diamnya Allah, tidaknya Allah jelaskan hal tersebut di dalam syariat, itu rahmatan lakum, sebagai rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah terhadap kita, bukan karena Allah lupa. Wal iyadu billah, fala tabhathu anha. Maka apa yang Allah tidak jelaskan, jangan sama sekali kalian tanyakan terhadapnya. Hadits hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni rahimahullah dan selainnya. Untuk haditsnya dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah dalam syarahnya. Hadits dihasankan oleh An-Nawawi rahimahullah dan juga Abu Bakar bin Sam'ani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Bersamaan dengan itu dalam sanadnya terdapat keterputusan. Hanya saja Ibnu Rajab rahimahullah, kata beliau, telah memberikan syawahid dan pendukung yang mendukung makna dari hadits ini, dari hadits-hadits yang dihukumi marfu' dari riwayat yang lainnya. Kesimpulannya, hadits ini hasan dan boleh dipakai untuk berhujjah.
Adapun kandungannya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam dengan menukil perkataan dari Abu Bakar bin Sam'ani rahimahullah. Langsung kita bacakan secara nasnya. Qala hadzal haditsu aslun kabirun min usulid din. Hadits ini, kata beliau, adalah pokok yang sangat agung dari pokok-pokok agama. Mencakup pembahasan-pembahasan inti dalam Islam. Kemudian beliau berkata, faman amila bihadzal hadits faqad hazaz thawab. Maka barang siapa yang mengamalkannya, maka sungguh dia telah meraih dan memperoleh pahala yang sangat besar. Wa aminal iqab, dan dia aman dari segala bentuk siksaan. Kenapa? Lianna man addal faraid, karena barang siapa yang telah melakukan, mendirikan apa yang Allah wajibkan. Ini kandungan yang pertama dalam hadits. Dari sabda beliau, innallaha ta'ala qad farada faraida fala tudayyi'uha. Kata Abu Bakar bin Sam'ani, maka barang siapa yang melakukan kewajiban, wajtanabal maharim. Yang kedua, dia menjauhi segala apa yang Allah haramkan. Dan ini diambil dari sabda Nabi SAW, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan sama sekali kalian menyentuhnya. Ini yang kedua. Wa waqafa indal hudud. Dan juga seorang hamba yang berhenti pada setiap batasan-batasan yang telah Allah jadikan itu batasan dalam syariatnya. Ini diambil dari sabda Nabi, wa hadda hududan fala ta'taduha. Perkara yang ketiga. Wa tarakal bahtha amma ghaba anhu. Perkara yang keempat, seorang hamba meninggalkan perkara yang tidak nampak baginya. Apa yang tidak Allah jelaskan, tidak usah dia cari tahu, sok tahu. Kenapa Allah tidak wajibkan ini? Kenapa Allah larang ini? Ini sebagian ahlul kalam, orang-orang falsafah yang bangga dengan kebodohan akal mereka. Selalu bertanya apa yang tidak Allah pernah tanya. Allah tidak tanya, dia pergi tanya. Kenapa Allah wajibkan ini? Kenapa Allah wajibkan ini? Orang-orang tasawuf lihat itu. Apa derajat ibadah mereka? Pertama katanya syariat dulu. Seperti orang-orang awam biasa. Sholat, puasa, zakat, semisal dengannya. Kemudian nanti naik sedikit, hakikat. Dia harus tahu apa hakikatnya sebenarnya Allah wajibkan puasa, sholat, zakat. Orang-orang seperti ini apa? Orang-orang yang ingin mengambil kemudahan, bermudah-mudahan dalam agamanya. Dia cari hikmahnya, Allah tidak suruh dia cari hikmahnya, dia puasa, dia pergi cari. Akhirnya apa? Sulit dalam ibadah. Dia mencari sesuatu yang Allah tidak sebutkan. Allah tidak jelaskan. Akhirnya apa? Hilang. Makanya inti dari peribadatan mereka, katanya semakin jago mereka itu semakin tidak beribadah. Kenapa? Karena memang dia cari sesuatu yang Allah tidak sebutkan dan tidak perintahkan. Ya bagaimana dia mau beribadah? Paham ini? Itu ahlul kalam, orang-orang sufi, orang-orang falsafah. Begitu ujung-ujungnya. Ya kan? Sedangkan Nabi SAW telah mengatakan, Allah kadang di sebagian hal Allah tidak menyebutkan hukumnya, Allah tidak menyebutkan hikmahnya. Apa perintah Nabi? Diam saja, jangan sok tahu. Diam saja kata Nabi. Kata Abu Bakar ibn Sam'ani, barang siapa yang melakukan 4 hal ini dalam hadits, melakukan perintah dan kewajiban Allah, menjauhi segala larangannya, memperhatikan batasan-batasan Allah dan tidak melampauinya, dan yang terakhir tidak sok tahu, tidak gila urusan. Apa yang Allah tidak sebutkan, tidak usah dicari tahu. Paham ini? Siapa kata beliau yang melakukan hal ini, faqad istawfa aqsamal fadl, sungguh dia telah menyempurnakan segala jenis keutamaan. Wa awfa huquqad din, dan dia telah memberikan hak-hak agama ini secara sempurna. Kenapa? Lianna syara'i'a la takhruj an hadhil anwa'il madhkurah. Ini intinya. Karena syariat ini itu tidak keluar dari apa yang disebutkan dalam hadits. Bahkan syariat ini dibangun di atasnya.
Apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah larang, batasan-batasan yang Allah jadikan, apakah dia halal, apakah dia haram. Dan yang terakhir apa? Keimanan terhadap apa yang Allah tidak sebutkan, kita imani saja. Paham ini? Kata beliau, ya, intaha kalamuhu rahimahullah, sampai di sini. Jadi hadits ini mengandung ya pondasi dari pondasi-pondasi Islam yang dimana Islam dibangun di atasnya. Ya kan? Oleh karenanya berkata Abu Bakar ibni As-Sam'ani, barang siapa yang beramal dengan hadits ini, maka sungguh dia telah beramal atau sungguh dia telah memperoleh pahala yang sangat besar. Karena Islam dibangun di atas 4 sendi ini. Baik. Dan maknanya jelas ya, makna-makna dari keempat hal ini jelas. Kemudian faedah dalam hadits ini diantaranya menetapkan sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahimun li ibadih, yang maha menyayangi dan mencintai hamba-hambanya. Dan juga terdapat penafian nisyan, sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul Muthla. Kaidah tentang nama-nama dan sifat Allah, ketika ada penafian sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan akan kesempurnaan kebalikannya. Nafyus sifat yadullu ala kamal diddiha. Atau kama qala rahimahullah. Penafian sifat dari sifat-sifat Allah itu menunjukkan akan kesempurnaan lawannya. Sekarang sifat nisyan, lupa, ini tidak mungkin disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Karena ini sifat naqs, kurang. Dan Allah Subhanahu wa taala lahul asmaul husna. Baginya lah nama yang sempurna. Wasifatul ula, sifat-sifat yang sempurna. Maka tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Sekarang kalau begitu dinafikan dari Allah. Tapi penafian sifat dari Allah itu bukan penafian yang mahab. Penafian begitu saja. Tapi untuk menetapkan kesempurnaan kebalikannya. Maka Allah, ketika Allah dinafikan dari sifat lupa, menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alim, yang maha mengetahui. Ya kan? Segala sesuatu. Adapun masalah disebutkan. Terus apa makna dalam ayat? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nisyan dan disandarkan kepadanya. Apa ayatnya? Aywa. Fanasullaha fa'ansahum anfusahum. Begitu ya ayatnya. Kata para ulama, kata nisyan yang disandarkan kepada Allah itu bukan bermakna nisyan yang kita pahami lupa, adzuhul, la. Karena lupa bermakna zuhul, nisyan bermakna zuhul, ini untuk makhluk. Adapun untuk Allah Subhanahu wa taala maka maknanya bermakna tark, meninggalkan. Ya kan? Meninggalkan. Karena sifat lupa tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah yang dibicarakan di dalam hadits ini. Hadits berikutnya an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Pernah datang salah seorang lelaki kepada Nabi alaihi salatu wassalam seraya berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya Allah Subhanahu wa taala mencintaiku dan juga manusia mencintaiku dengannya. Faqala, Nabi pun berkata, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah
kamu terhadap dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang berada di tangan manusia, seraya atau sehingga manusia pun akan mencintaimu. Haditsun hasan, haditsnya hasan. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuh bi asanida hasanah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan selain daripada beliau dengan sanad-sanad yang hasan. Taib. Hadits ini yang pertama kembali menunjukkan kepada kita kemuliaan para sahabat dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat beliau. Kemudian orang yang datang setelahnya dan yang datang setelahnya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka yakni para sahabat adalah orang-orang yang Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dan hal itu, pujian tersebut tidak lepas dari sifat dan perangai yang mereka miliki. Di antaranya apa yang dijelaskan dalam hadits ini. Semangat mereka yang luar biasa terhadap pengetahuan, ya, terhadap ibadah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, sahabat bertanya untuk diberikan rahasia berupa amalan yang bisa mendekatkan dia dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya para sahabat ini. Dia yang cari tahu ibadah apa kira-kira yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, ini menunjukkan hirsnya para sahabat dan inilah yang membedakan mereka dengan kita di zaman ini. Kita jangankan dicari tahu, yang ada saja tidak dilakukan, apalagi mau dicari tahu. Apalagi sebagian dari kita malah melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Sudah tahu ada yang diperintahkan, belum dilakukan, malah cari perlakuan yang baru, bikin ibadah yang baru. Nah, bedanya kita dengan para sahabat. Bersamaan dengan itu selalu kita berangan-angan untuk menjadi para sahabat. Jauh sekali. Ini para sahabat, semangatnya mereka terhadap amri dinihim, perkara agama mereka. Dan juga dalam hadits ini menunjukkan akan besarnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya perkara mahabbatullah terhadap seorang hamba. Sampai diriwayatkan dalam hadits di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu Nabi panjatkan di dalam doanya dan diajarkan kepada para sahabatnya, doa yang mungkin pernah kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu hubbak, kecintaanmu. Nabi berharap agar Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Subhanallah. Saking berharapnya akan kecintaan Allah, Nabi tidak hanya mengharapkan cinta Allah, tapi Nabi mengharapkan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada kecintaan kepada Allah. Apa itu? Wa hubba man yuhibbuk. Bukan hanya kecintaanmu ya Allah, tapi dekatkan juga saya kepada orang-orang yang mencintaimu. Dan jadikanlah orang yang mencintaimu juga cinta kepadaku. Saking cintanya Nabi kepada Allah. Bukan hanya itu. Bahkan jadikanlah saya ini cinta kepada setiap amalan yang bisa menghantarkan saya kepada kecintaanmu. Subhanallah. Itu besarnya perkara mahabbatullah. Dan seorang hamba ikhwas sekalian, kalau telah dicintai oleh Allah, ini yang disebut dengan apa? Waliullah. Ini wali-wali Allah.
yang Allah berikan riayahnya, penjagaannya, pengawasannya. Ini waliullah. Dan siapa di antara para manusia yang paling dekat perangainya dengan waliullah, yang paling pantas dikatakan sebagai waliullah? Ya mereka yang selalu mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara yang terbesar untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah mulazamatut ta'ah. Senantiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadits kudusi, saya lupa lafadznya. Aywa, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Apalagi haditsnya? Seorang hamba itu akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan kewajiban sampai aku mencintainya. Perhatikan itu. Jadi satu-satunya jalan untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan. Itu baru dibilang wali. Beda dengan wali sekarang. Ya, wali sekarang semakin jauh dari makna wali yang sesungguhnya. Wali dalam syariat, mereka yang selalu beribadah kepada Allah. Sekarang wali, semakin dia wali, semakin tidak beribadah. Datang lagi istilah baru, wali majdub katanya. Saking Allah cinta dia, diangkat akalnya. Kalau begitu, orang yang paling gila, para nabi dan rasul berarti. Kalau begitu, seharusnya orang yang paling gila adalah para nabi dan rasul. Karena mereka yang paling dicintai oleh Allah SWT. Tapi buktinya apa? Para nabi dan rasul, mereka lah orang yang paling bersemangat dalam beribadah. Bukan seperti wali-wali sufi. Mereka yang paling malas dalam beribadah. Kemudian mereka berdalil, ya ini bukti cintanya kepada Allah. Ya kan? Subhanallah. Nah ini luar biasa ya. Kalau kita baca-baca hadits-hadits Nabi, ya kan, wasiat Nabi kepada para sahabat, semakin jelas yang benar dan semakin jelas yang salah. Nah ini mahabbatullah, pentingnya mahabbatullah. Kemudian Nabi sebutkan amalan yang dengannya lah seorang hamba bisa memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kecintaan manusia terhadapnya. Kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Pertama, sebelum kita mensyarah hadits ini, kita cari tahu dulu apa makna zuhud sebenarnya. Karena jangan sampai kita salah dalam mendefinisikan zuhud. Kita salah dalam mendefinisikan az-zuhud. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam menukil banyak ucapan ulama yang mendefinisikan tentang az-zuhud itu sendiri. Dan di antara para ulama yang paling bagus dalam mendefinisikan az-zuhud sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab, yaitu definisi beliau sendiri di dalam merangkum definisi para ulama. Atau kita bacakan ucapan beliau secara nasnya. Kata beliau dalam syarahnya Jami' al-Ulum wal Hikam, An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abu Sulaiman Ad-Darani qala, ikhtalafu alaina fi zuhdi bil Iraq. Para ulama di Irak berselisih tentang makna zuhud. Faminhum man qala az-zuhdu fi tarki liqa'in nas. Di antara para ulama ada yang mengatakan zuhud itu kita meninggalkan pertemuan dengan manusia. Maksudnya sama sekali tidak bermuamalah dengan manusia. Itu zuhud. Kata sebagian mereka. Wa minhum man qala fi tarki syahawat. Di antara para ulama juga ada yang mengatakan zuhud itu meninggalkan segala perkara yang merupakan perkara-perkara syahwat. Wa minhum man qala fi tarki asy-syiba. Wa kalamuhum qarib.
Kata beliau, tapi dari definisi-definisi ini sebenarnya dekat maknanya, mirip. Kemudian beliau berkata, qala wa ana, adapun kalau saya sendiri, ternyata bukan Ibnu Rajab ya, ini perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, kalau saya sendiri, saya simpulkan bahwasanya zuhud fi tarki ma yashghalul insani anillah. Ini kesimpulannya. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Ibnu Rajab, ini adalah definisi yang paling bagusnya. Jadi zuhud sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dari Abu Sulaiman Ad-Darani, itu tarku ma yushgilul abdi atau yushgilul abda anillahi azza wa jal, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan seorang hamba dari Allah. Maksudnya apa? Dari ibadah, amalan saleh, ketaatan kepada Allah. Apa saja yang menyebutkan kita dari hal ini, kita tinggalkan. Dan inilah yang dinamakan zuhud. Sekarang saya tanya antum, pakai baju bagus, apakah menghalangi kita dari beribadah kepada Allah? La. Bahkan itu mungkin bisa menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Apalagi Allah sendiri yang mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaian yang paling bagusmu setiap ingin mendirikan salat. Baik, ini makna zuhud. Dan juga hadits ini jelas ya, menunjukkan akan rendahnya dunia. Dikarenakan adanya perintah dan anjuran untuk zuhud terhadapnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak mendekatkan kita kepada Allah dari dunia. Dan kebanyakan dunia ya seperti itu. Dan dunia ini ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah merendahkannya dan menghinakannya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sebutkan bahwasanya dunia itu memberikan asar terhadap mereka, sangat berpengaruh terhadap manusia. Hanya saja bersamaan dengan itu mereka harus tahu wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ada di antara manusia yang sangat ingin dari aradad dunya, dari pernak-pernik dunia, tapi bersamaan dengan itu Allah lebih mencintai akhirat. Dan di dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kuffaran minha syurbata ma." Dunia ini, kata Nabi, andai kata dunia ini berharga di sisi Allah sebesar sehelai sayap nyamuk saja. Andai kata dunia berharga dan dihargai sebesar sehelai sayap nyamuk saja, masa kufaran minha syurbatama, maka Allah akan haramkan dunia untuk orang-orang kafir walaupun seteguk air. Maksudnya, kata para ulama, Allah akan berikan dunia ini untuk orang-orang beriman kalau memang dunia ini berharga. Tapi kenyataannya, ikhwah, lihat orang-orang kafir. Siapa yang lebih mendominasi dalam memperoleh dunia? Orang-orang kafir. Tapi kata para ulama, demikianlah balasan mereka. Allah sempurnakan di dunia. Maka jangan heran, orang-orang kafir itu kadang lebih banyak orang-orang kayanya daripada orang-orang Islam. Kenapa kita ini godong, ya Allah, capek mengibadah, ibadah, capek menuntut ilmu, masih miskin-miskin sampai hari ini? Sabar. Karena balasan kita ini di akhirat, di surga, bukan di dunia.
Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man arada al-ajilata ajjalna lahu fiha." Siapa yang menginginkan ajilah, kesegeraan dalam balasannya, maka Allah akan berikan kesegeraan. Lihat orang-orang kafir. Mereka melakukan kebaikan untuk apa? Untuk dunia. Allah berikan dunia, dikasih. Tapi lihat nanti di akhirat, kali 0. Ditimbang tidak amalannya orang kafir? Apa mau ditimbang? Apa mau ditimbang? Langsung dijerumuskan dalam neraka. Makanya hati-hati. Untuk kita sebagai seorang muslim mukmin, hati-hati dalam setiap amalan kita. Apakah kita ingin disegerakan? Ya silahkan. Antum mau amalan dengan dunia, Allah akan beri itu insya Allah. Tapi jangan sama sekali harapkan sedikit pun dari akhirat. Dan ingat ikhwas sekalian, dunia Allah sendiri yang menghinakannya. Lihat hadits. Andai kata dunia ini berharga di sisi Allah, Allah akan berikan untuk orang-orang beriman. Bahkan Allah akan haramkan untuk orang-orang kafir kalau dia berharga. Tapi kenyataan sekarang menunjukkan akan hakikat dunia. Allah memberikan kebanyakannya dunia ini kepada siapa? Mereka, orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa dunia ini tidak berharga. Karena andai kata berharga, Allah akan berikan kita dengannya. Paham ini? Bahkan dalam hadits Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannat al-kafir." Dunia ini itu surga, penjara bagi orang-orang beriman. Tapi surga bagi orang-orang yang kafir. Jadi seperti itulah dunia. Kata Nabi SAW, "Zuhudlah engkau di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu." Nah, jadi zuhud terhadap dunia ini sebab dari sebab-sebab yang bisa mengundang mahabbatullah terhadap seorang hamba. Kemudian yang kedua kata Nabi, "Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Dan zuhudlah terhadap apa yang berada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Nah, ini sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki, dan sama sekali tidak menoleh terhadap apa yang berada di tangan orang lain. Jangan seperti sebagian orang, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kipas, kita yang putar. Iya kan? Iya. Tapi cobalah menjadi orang yang qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga sifat qanaah ini lebih menghantarkan seorang hamba kepada kesyukuran. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallah." Subhanallah. Kata Nabi SAW, senantiasalah kalian memperhatikan orang yang berada di bawah kalian dari segi ekonominya. Kita alhamdulillah ada motor tak di rumah, lihat orang yang naik sepeda. Ada sepeda tak di rumah, lihat orang yang jalan kaki. Masih bisa ke jalan kaki, lihat orang yang cacat kakinya. Kadang itu harus seperti itu baru kita sadar. Karena memang itu nikmat ikhwas sekalian, nanti hilang baru kita bisa tahu kadarnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "As-sihhatu tajun ala ra'sil marid." Atau as-sihhatu tajun la yaraha atau la yarahu illa al-marid. Kesehatan itu adalah mahkota yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Paham maksudnya? Nikmat, bagaimanapun nikmatnya, itu tidak bisa disadari. Kadang tidak disadari oleh orang yang diberikan nikmat. Sampai apa? Nikmat itu hilang. Makanya kadang itu kita harus selalu lihat orang yang lebih di bawah kita supaya kita sadar. Ternyata selama ini Allah berikan nikmat kepada kita. Ya kan? Nah, sekarang kita salah. Nabi suruh lihat ke bawah, kita lihat ke atas.
Punya ki motor, lihat ki orang naik mobil. Punya ki mobil yang 4 pintu, lihat ki orang yang 2 pintunya mobilnya. Lebih mahal ki ya. Ya, salah memang. Ya kan? Nah, kata Nabi SAW, lihatlah kepada siapa yang berada di bawah kalian dan jangan kalian lihat siapa yang di atas kalian. Kenapa? Fa innahu ajdar alla tasdaru ni'matallah. Karena dengan itu kalian akan karena hal tersebut lebih baik untuk kalian agar kiranya kalian tidak menganggap enteng nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Supaya kita senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam menuntut ilmu. Syukuri dulu apa yang ada. Antum kadang belajar nah gue pahami sampai sekarang. Padahal dulunya mungkin yang tidak tahu apa itu tauhid, sekarang bisa tahu apa tauhid. Yang dulunya tidak tahu apa itu sunnah, sekarang bisa tahu apa itu sunnah. Yang dulunya tidak bisa baca, jangankan yang gundul, yang gondrong saja tidak bisa dibaca, apalagi kitab gundul. Sekarang sudah bisa membaca kitab gundul. Itu dulu disyukuri, baru minta ditambah. Kita belum disyukuri, minta ditambah. Nah, ya, ini perlu kita pahami. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Dan juga dalam hadits ini di antara faidah penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala dan penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditetapkan di atas hakikatnya yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa 4 perkara, tanpa takyif membagaimanakannya, tidak pula tamsil menyamakannya, menyerupakannya dengan makhluk, wala ta'til, tidak pula dengan menolaknya, wala ta'wil, dan tidak pula dengan menyelewengkannya atau biasa disebut dengan tahrif. Dan 4 perkara ini musibah di atas musibah. Berawal dari takyif. Allah mengatakan Allah punya tangan. Ini faidah saja dalam bab akidah. Hindari 4 hal ini. Karena 4 ini musibah yang datang di atas musibah. Dimulai dari takyif. Antum kalau Allah bilang Allah punya tangan, jangan sama sekali antum bayangkan bagaimana itu kira-kira jangan pernah. Karena mulai dari sini musibah yang lebih besar akan datang. Antum kalau sudah membagaimanakan, kalau misalnya seperti ini, berarti sama dengan tangannya masuk dalam musibah yang lebih besar. Apa itu? Tamtsil. Kalau sudah antum masuk dalam tamtsil, kalau Allah sama dengan makhluk, tidak boleh berarti. Oh berarti tangannya Allah ini tidak ada. Bukan tangan yang dimaksud ini. Masuk di mana? Taktil dulu, ditolak dulu. Sampai akhirnya kalau antum sudah tolak, tapi Allah sendiri bilang punya tangan. Tapi tidak mungkin juga tangannya sama makhluk. Terkumpul 3 bencana, akhirnya musibah yang paling besar. Tahrif. Oh berarti ayat yang bilang tangan itu bukan tangan asli. Apa Jipaeng? Rahmat. Bodoh. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati dirinya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati dirinya. Kita ini kalau ada orang tua tuh sudah kasih nama Muhammad Al-Faruq misalkan, Masya Allah bagusnya nama. Ada teman tapi, Aco, marah tidak? Marah. Allah menamakan dirinya dengan nama yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya telah namakan Allah dengan nama itu. Allah telah mensifati dirinya dengan sifat yang telah Allah sifatkan dirinya dengannya. Nabinya juga telah mensifatinya dengannya. Tiba-tiba kita selewengkan maknanya. Kita sifati Allah dengan sifat yang lainnya. Kita namakan Allah dengan nama yang lainnya. Kurang ajar tidak? Kurang ajar lah. Iya. Makanya inilah pentingnya kita belajar. Masalahnya orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan seperti ini, orang-orang yang menganggap dan dianggap pintar sekali.
Padahal bodoh sekali. Alhamdulillah kita di sini belajar di pondok ji, ndara ji gelar tak juga, ndara ji S3 tak, S5 tak, S7 tak, sampai Samsung sekarang sudah S23 ya. Alhamdulillah ndak ada ji, tapi tidak ada tonjang bodoh-bodoh seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ilmu itu ikhwas sekalian, ingat kata Imam Ahmad, ilmu itu intinya khasyatullah, bagaimana membawa seorang hamba itu semakin takut kepada Allah. Kalau ada ilmu yang membawa kita semakin tidak takut kepada Allah, pertanyakan ilmu tak benar atau tidak. Atau kalau bukan ilmu tak, cara menuntut ilmu tak yang pertanyakan. Ingat ya, keberadaan kita di tempat yang baik di hari ini tidak memastikan dan menjamin keadaan akhir kita, akhir hidup kita ke depannya. Itu kembali ke diri kita sendiri. Ya kan? Ingat selalu kisahnya Abdullah Al-Qasimi. Ulama yang kata para ulama, qad ishtaral jannah bi kitabihi. Seakan-akan dia telah membeli surga dengan kitabnya, tapi mati dalam keadaan tidak percaya Tuhan. Bayangkan itu. Kenapa? Itu. Kembali lagi. Dalam hatinya mungkin ada sesuatu yang mengganjal. Padahal ulama ini, ulama Abdullah Al-Qasimi, cari saya di Google, ada gitu. Atau tanya-tanya siapa yang antum tahu, siapa Abdullah Al-Qasimi? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu Abdullah Al-Qasimi. Dan kita cukupkan insyaallah taala, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.